kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul epistemologi. Fokus pembahasan saya adalah sumber pengetahuan dan metode memperoleh pengetahuan. Secara sederhana, epistemologi membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan tersebut benar. Kita beralih ke latar belakang. Untuk memahami epistemologi, kita perlu melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Ilmu pengetahuan lahir dari rasa ingin tahu manusia terhadap semesta. Misalnya, manusia bertanya, mengapa hujan turun? Mengapa benda jatuh ke bawah? Dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi? Dari rasa ingin tahu inilah ilmu pengetahuan berkembang. Namun, seiring berkembangnya ilmu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah semua pengetahuan yang dimiliki manusia benar? Contohnya, pada masa pengetahuan manusia menganggap suatu pengetahuan benar, tetapi kemudian dikoreksi oleh perkembangan ilmu selanjutnya. Disinilah peran epistemologi menjadi penting. Epistemologi sebagai cabang filsafat bertugas mengkaji sumber pengetahuan, sifat pengetahuan, dan batasan pengetahuan agar ilmu memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, terdapat perbedaan paradigma antara epistemologi barat dan epistemologi Islam. Epistemologi barat cenderung bersifat sekuler dengan fokus pada rasionalisme dan empirisme, sedangkan epistemologi Islam bersifat integratif karena menggabungkan wahyu, akal, dan intuisi. Baik, beralih ke rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan. Rumusan masalah pertama adalah apa pengertian dan hakikat epistemologi agar kita memahami posisi epistemologi dalam filsafat ilmu. Rumusan masalah kedua adalah apa saja sumber pengetahuan dalam perspektif Islam dan Barat, karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Rumusan masalah ketiga adalah apa saja metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu bagaimana manusia sampai pada suatu kebenaran. Tujuan penulisan makalah adalah untuk mengkaji dan memahami secara mendalam mengenai hakikat epistemologi, sumber serta metode memperoleh pengetahuan dengan membandingkan perspektif Islam dan Barat. Baik, berikutnya definisi dan ruang lingkup epistemologi. Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau ilmu dari suatu. Dari sini dapat dipahami bahwa epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan. Secara teknologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas cara memperoleh pengetahuan yang sahih, mencakup sumber pengetahuan, struktur pengetahuan, validitas, serta batas-batas pengetahuan manusia. Dalam kajiannya, epistemologi memiliki 3 fokus utama. Yang pertama, sumber pengetahuan, yaitu dari mana pengetahuan berasal. Yang kedua, watak atau sifat pengetahuan, misalnya apakah pengetahuan bersifat objektif atau subjektif. Yang ketiga, kriteria kebenaran, yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa suatu pengetahuan itu benar. Berikutnya, sumber pengetahuan perspektif Barat. Dalam perspektif Barat, pembahasan tentang sumber pengetahuan melahirkan beberapa aliran utama. Aliran pertama adalah rasionalisme. Pandangan ini berkembang melalui pemikiran seperti René Descartes, Spinoza, dan Leibniz yang menekankan bahwa akal memiliki peran utama dalam memperoleh pengetahuan. Artinya, ada pengetahuan tertentu yang bisa dipahami melalui proses berpikir rasional tanpa harus bergantung pada pengalaman langsung. Aliran berikutnya adalah empirisme. Dalam pandangan ini, pengalaman indrawi dipandang sebagai dasar pengetahuan manusia sebagaimana dikembangkan oleh John Locke dan David Hume. Manusia diibaratkan seperti kertas kosong yang kemudian diisi oleh pengalaman-pengalaman hidup. Perbedaan pandangan antara rasionalisme dan empirisme kemudian melahirkan kritisme. Pandangan ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang berurusan menunjukkan bahwa pengetahuan tidak cukup hanya mengandalkan akal
Berbeda dengan epistemologi barat, epistemologi Islam memiliki pendekatan yang lebih holistik. Sumber pertama adalah dalil naqli, yaitu Al-Quran, hadis yang bersifat mutlak kebenarannya dan menjadi pedoman utama dalam memperoleh pengetahuan. Sumber yang kedua adalah dalil akli yang mencakup akal dan indera. Akal digunakan untuk menganalisa dan memahami data, sedangkan indera digunakan untuk memperoleh pengetahuan empiris dari alam. Namun dalam Islam, penggunaan akal dan indera tetap harus sejalan dengan wahyu. Sumber ketiga adalah intuisi atau irfani, yaitu pengetahuan spiritual yang diperoleh melalui penyucian hati yang memungkinkan manusia memahami makna-makna dari hakikat yang tidak selalu dapat dijangkau oleh logika semata. Berikutnya ada metode epistemologi Islam. Selain membahas sumber pengetahuan, epistemologi Islam juga menjelaskan metode dalam memperoleh pemikiran. Metode yang pertama ada bayani, merupakan pendekatan yang berangkat dari teks suci Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode istinbat dan istikdal kebahasaan. Yang kedua ada burhani, mengandalkan kemampuan logika rasional dan memperbuktikan demonstratif melalui pendekatan deduktif dan induktif. Yang ketiga ada irfani, memperoleh pengetahuan melalui ilham dan kasyif yang dilakukan melalui tahap tahalli dan tajalli sehingga tersingkap kebenaran ilahi. Berikutnya ada metode epistemologi barat. Dalam epistemologi barat dikenal beberapa metode berpikir yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama ada deduksi, merupakan proses berpikir dari premis umum menunjukkan kesimpulan khusus. Yang kedua ada induksi, adalah proses berpikir dari fakta-fakta khusus yang menunjukkan kesimpulan umum. Abduksi digunakan untuk memilih penjelasan yang paling mungkin terhadap suatu fenomena. Sedangkan yang terakhir ada dialektika yang merupakan metode berpikir melalui tahap tesis, antitesis, dan sintetis. Yaitu kesimpulan. Apa itu epistemologi? Singkatnya ini adalah ilmunya ilmu. Kita belajar gimana caranya membedakan pengetahuan yang benar dan salah. Asalnya dari mana serta batasannya sampai mana. Bedanya barat versi Islam. Versi barat fokusnya duniawi banget atau sekuler. Mereka cuma mengandalkan otak atau rasionalisme dan panca indera atau empirisme. Metodenya standar ilmiah yaitu deduksi dan induksi. Versi Islam ini versi paket lengkap. Kita nggak cuma pakai otak dan indera atau dalil akli, tapi punya sumber paling tinggi yaitu wahyu Tuhan atau dalil naqli dan juga hati atau intuisi irfani. Metode kerennya Islam, kalau barat cuma main dan Islam punya 3 jurus utama: bayani, pahaman teks atau Al-Quran hadis, burhani, main logika dan analisis, dan irfani pakai kepekaan hati, spiritual. Jadi ilmu dalam Islam itu seimbang, menggabungkan kecerdasan akal dan kekuatan spiritual. Dan saran dan rekomendasi dari saya yang pertama yaitu integrasi metodologi pendidikan dan penelitian modern sebaiknya tidak lagi mempertahankan melainkan mengintegrasikan 3 metode epistemologi Islam: bayani atau teks, burhani, rasio, dan irfani intuisi. Yang kedua ada tujuan pendidikan membentuk pelajar yang seimbang, cerdas secara kritis dan logis atau aspek burhani, memiliki ketajaman spiritual dan moral atau aspek irfani, tetap berpegang teguh pada nilai wahyu atau aspek bayani. Yang ketiga ada sikap ilmiah, mendorong keterbukaan terhadap keragaman sumber pengetahuan agar mampu memahami realitas dunia secara utuh atau holistik dan tidak